kedatanganmu, kelahiranmu. Saat ini Tuhan kami akan percaya, kami merayakan sungguh-sungguh begitu dahsyat, begitu ajaib, begitu mulia kedahsyatanmu. Saat kami segala perbudakan di dunia ini, kami akan percaya saat Engkau hadir, lahir di dunia ini untuk mengingat akan kebaikanmu. Saat ini Bapa, kami akan percaya, saat ini kami akan menyiapkan, akan merayakan, akan bersukacita, akan bernyanyi-nyanyi, memuliakan dan mengagungkan kebesaran-Mu. Karena Engkau hadir di dunia ini untuk kita menjadi benar-benar dewasa, supaya kita menjadi sempurna seperti Engkau ada sempurna. Terima kasih Bapa, terima kasih. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Haleluya. Siapkan hati kita untuk dengar berita Natal, menguatkan hidup kita. Katakan, semusim berlalu. Amin. Semusim berlalu. Haleluya. Namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu Tuhan, kasih dan setiamu tak pernah layu lagi. Katakan semusim berlalu. Semusim berlalu, namun Kau selalu kasih dan setiamu tak pernah lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur
muliakan Tuhan. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Haleluya. Siapkan hati kita untuk dengar berita Natal, menguatkan hidup kita. Katakan, semusim berlalu. Amin. Semusim berlalu, Haleluya. namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu Tuhan, Kasih dan setiamu tak pernah layu lagi. Katakan, semusim berlalu. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu. Hidup lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu, sungguh ku Hormat hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus sebagai kepala gereja kami yang hidup. Saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan berita firman Allah. Firman adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap umat manusia. Saat ini hamba-Mu berdoa bagi hamba-Mu yang akan menyampaikan berita firman Allah. Pakai dia dengan urapan yang khusus yang berasal daripada Tuhan sendiri. Terima kasih Tuhan, segala bentuk kuasa kegelapan yang coba-coba mencuri sukacita kami Tuhan untuk mendengarkan firman Allah, kami usir tengking dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, biarlah Roh Kudus Allah ada di tempat ini. Terpujilah nama Tuhan, kami akan duduk diam untuk menyambut kebenaran firman Allah. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepadamu Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Saudara-saudara sekalian, mari kita baca bersama-sama ayat tersebut, yaitu di dalam Injil Matius pasalnya yang ke-6 ayat 33. Mari saudara-saudara kita baca bersama-sama. Bagi saudara yang bawa Alkitab, baca di Alkitab. Yang bawa handphone, di handphone saudara mungkin ada saudara download Alkitab. Saudara buka di dalam Injil Matius pasal 6 ayat 33. Kita baca bersama-sama dengan suara yang kedengaran. Mari kita baca bersama Injil Matius pasal 6. Saya buka masker dulu, ada menguap saudara-saudara ya. Malum saya sudah pakai kacamata walaupun baru umur muda. Mari saudara kita baca dalam ayat tema Matius pasal 6 ayat 33, kita baca bersama 2-3. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Puji Tuhan. Saudara, ada kata perintah cari, lalu kemudian ada hasil ditambahkan padamu. Kata tambah artinya kita sudah memiliki, kemudian dari hal yang sudah kita miliki, Tuhan tambahkan lagi. Misalnya saya berikan contoh, kalau saudara punya anak, pergi ke sekolah, saudara sudah berikan dia uang jajan, misalnya 2.000 perak. Tapi ketika dia hendak mau ke sekolah, saudara kemudian tambahkan lagi uang jajannya. Itu pengertian tambahkan.
Nah, saudara-saudara, ada masalah bagi murid-murid Tuhan pada waktu itu, saudara, dan ini suatu masalah yang bukan hanya terjadi pada sekelompok murid-murid Tuhan, tetapi ternyata ini merupakan suatu problem dalam kehidupan umat manusia. Dan masalah itu yang telah membuat Tuhan memberikan suatu penegasan supaya dapat mengatasi masalah itu. Maka rahasianya adalah cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Ketika mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka persoalan dan masalah yang dihadapi oleh murid-murid Yesus, bahkan kepada gereja Tuhan, maka itu terselesaikan. Saudara-saudara, sebelum saya masuk jauh pada ayat ini, saudara, kita melihat para tokoh-tokoh Alkitab, misalnya Raja Daud. Saudara, Raja Daud adalah satu pribadi yang suka mencari Tuhan. Misalnya, saudara, ketika dia menghadapi peperangan, ketika musuh sedang menyerang, atau dalam keadaan mereka sudah sangat terdesak, dia satu pribadi yang tidak tergopoh-gopoh. Satu pribadi yang tidak dalam pengendalian, saudara-saudara. Ada orang yang tergopoh-gopoh dan tidak mengendalikan diri. Pengertiannya adalah ketika Raja Daud dia dalam keadaan terdesak karena musuh telah datang menyerang, bahkan dalam kesesakan. Kalau saudara membaca dalam kitab Samuel, dalam kitab Tawari, saudara, Daud selalu dia mencari Tuhan lebih dahulu. Dia bertanya Tuhan ketika musuh sudah datang. Dia berdoa, dia bertanyakan Tuhan dulu, Tuhan, apakah saya harus pergi melawan musuh itu atau tidak? Kalau Tuhan bilang kamu diam saja, dia akan diam. Kalau Tuhan bilang kamu maju berperang, baru dia maju berperang. Artinya dia selalu mendahului Tuhan. Ini yang dimaksudkan cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Dan saudara-saudara, akhirnya Alkitab mengatakan bahwa Daud adalah seorang raja, seorang pribadi yang telah mengalami banyak kemenangan-kemenangan di dalam peperangan, di dalam masalah. Saudara, ini adalah suatu konsep. Sebentar saudara kita akan meninggalkan tahun 2021. Ada banyak masalah, ada banyak problem yang telah kita alami. Apalagi ketika saudara-saudara kita diperhadapkan dengan adanya pandemi COVID-19, Corona. Wah, masalah Corona ini telah menyentuh suatu bagian yang terintegral dalam kehidupan manusia. Itu sebabnya saudara-saudara, ketika bicara kekhawatiran ini, Paulus pernah berkata dalam Filipi pasal 4, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, katanya. Tapi nyatakanlah segala keinginanmu di dalam doa kepada Tuhan. Dalam ayat-ayat selanjutnya di situ dikatakan karena Allah itu akan memenuhi segala keperluanmu. Ibu-ibu kalau lagi dalam keadaan tidak ada apa-apa, jangan ngomel-ngomel pada suami. Ya, ini ibu-ibu ini yang paling masalah, saudara-saudara. Kalau tanggal muda, mereka juga ribut. Kan katanya kepadamu. Apa itu saudara-saudara? Ada masalah, saya katakan tadi di dalam ayatnya yang ke-25 ternyata menyangkut persoalan hidup, menyangkut kebutuhan hidup, tentang apa yang hendak dimakan, hendak dipakai, tentang hari esok dan lain sebagainya. Semua saudara kita tentu mempunyai masalah. Kita harus bercita-cita tentang hari esok. Betul atau tidak saudara-saudara? Kita berpikir bagaimana supaya bisa makan, bagaimana anak-anak, istri dan anak bisa sehat dan makan. Bapak-bapak berpikir bagaimana supaya istrinya bisa sehat. Kalau bapak-bapak tidak pernah berpikir istrinya sehat, itu bapak-bapak itu harus saudara kirim di Grogol sana, saudara-saudara. Dia harus berpikir sebagai bapak-bapak yang normal, tentu dia berpikir. Belum lagi kalau istrinya minta dandan, didandanin ini, didandani itu. Namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga.
Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Bisa bilang haleluya, saudara-saudara. Haleluya. Tahun 2021 ini, gereja kita khususnya di GPDI, itu adalah hari di mana telah mengadakan hari ulang tahun ke-100 tahun. Ke-100 tahun. Karena tahun 1921 itu Injil mulai diberitakan itu di Kute Bali, lalu kemudian pindah ke Cepu di Surabaya, saudara. Tahun 1921 bulan Maret kalau nggak salah, saudara-saudara. Dan tahun, saudara-saudara, dia akan menghakimi bumi ini, saudara-saudara. Bagi yang memiliki dia ada keselamatan, tapi yang tidak memiliki dia hidup di dalam penderitaan, di dalam hukuman kekal untuk selama-lamanya. Pada sore ini saya ingin mau katakan, milikilah Yesus Kristus itu. Karena firman Allah katakan tidak ada jalan pergi ke sorga selain melalui dia saja. Ada orang berkata pergi ke sorga itu sama dengan pergi ke Roma. Kalau pergi ke Roma orang boleh pakai pesawat terbang, orang boleh pakai kapal laut, orang boleh pakai kendaraan darat. Ke sorga bukan seperti itu, saudara. Sorga itu satu tempatnya tahta Allah sendiri. Yang empunya adalah Allah sendiri. Dan kalau mau pergi ke sana harus hidup cocok dengan Allah itu, saudara-saudara. Dan oleh anugerah Tuhan, dia yang adalah Allah telah datang ke dunia menjelma menjadi manusia. Mengapa, saudara-saudara? Dia harus datang dalam bentuk manusia supaya bisa berinteraksi dengan kita. Di dalam keadaannya sebagai manusia, dia merasakan kelelahan kita. Dia merasakan kesakitan kita. Dia juga pernah merasa lapar, saudara-saudara. Dia harus mengalami apa yang kita alami supaya disitulah dia mau menolong kita, saudara-saudara. Dia memberi jalan keluar pada kita. Kitab Yesaya dan suratan Petrus katakan dia mati disalib karena menanggung sakit penyakit kita. Dia mati di kayu salib, digantung di salib, saudara-saudara, sebagai hukuman yang terkutuk, supaya kita jangan dibawa kutuk lagi, saudara-saudara. Tapi kita menjadi orang-orang yang dimerdekakan di dalam keselamatan, saudara. Dia datang, saudara, lahir di kandang yang paling hina. Saudara-saudara, waktu dia akan lahir, rumah ke rumah didatangi, tempat penginapan didatangi, semua penuh, saudara-saudara. Sehingga dia harus lahir di kandang itu, saudara-saudara. Mengapa?